wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngomel Ngobrol Milenial bersama aku Ananda Dea, Sobat Simfoni sini kumpul. Di sini aku bersama Mbak Angel Esuko, yang kerap disapa dengan Mbak Angel. Aku capin dulu selamat datang buat Mbak Angel di Solo Bersimfoni. Selamat datang juga Dea. Terima kasih atas undangannya. Iya. Di sini teman-teman aku mengundang Mbak Angel karena Mbak Angel ini adalah salah satu founder dari komunitas Kayoman Muda Setoro. Yang mana komunitas ini nanti akan kita kulik kupas tuntas, akan kita tanyai tentang Mbak Angel, tentang komunitas tersebut, bagaimana dan menaungi apa saja tentang komunitas tersebut. Langsung saja kita tanya ke Mbak Angel. Jadi kemarin kan kita ketemu ya Mbak. Iya. Aku sempat aware nih sama Mbak Angel, sempat inget kalau Mbak Angel itu pernah bilang kalau punya komunitas yang namanya Kayoman Muda itu. Nah di sini aku mau tanya, itu Kayoman Muda itu komunitas tentang apa sih dan berdiri sejak kapan? Oke, jadi gini deh, sebenarnya kan komunitas Kayoman Muda Setoro sendiri itu berdirinya tuh udah di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 itu berangkat dari keresahan teman-teman, yang dimana keresahan teman-temanku itu kan ada 5 orang nih. 5 orang itu aku sebut ya, soalnya kan mereka juga pendiri juga. Ada Najla, aku, Revin, Serena sama Ihya. Nah, berlima ini tuh punya keresahan yang sama terkait tentang kok di kampus kita, kampus Unisri, itu kok masih banyak teman-teman yang mendiskriminasi nih terhadap ekspresi gender teman-teman yang istilahnya mereka mengekspresikan gendernya mungkin kalau laki-laki ya mereka berekspresi seperti selayaknya teman-teman mungkin berpenampilan feminim kayak gitu. Mungkin ada juga teman-teman perempuan yang berpenampilan kayak maskulin kayak gitu. Jadi memang di Unisri itu masih banyak teman-teman yang tabu gitu loh terkait hal itu, dan apalagi di Unisri juga masih ada kerentanan tentang kekerasan. Jadi memang Kayoman Muda Setoro ini berangkat dari itu, dan menaungi apa saja itu memang kita berfokusnya pada teman-teman yang mengalami kekerasan, khususnya seksual, fisik, verbal dan psikis, dan diskriminasi gender tersebut kayak gitu. Jadi memang sasaran dari komunitas kami itu memang teman-teman minoritas. Jadi teman-teman minoritas ini bisa diistilahkan dengan minoritas gendernya, minoritas kayak seperti penyintas kekerasan seksual, terus mereka yang mengalami perundungan dan tidak memiliki teman, disabilitas dan sebagainya kayak gitu. Oh, berarti kan tadi pernah mengalami menyimpang juga. Iya, kayak gitu. Berarti teman-teman di sini juga pernah mengalami atau merasakan ke-trigger untuk sebelumnya kok langsung membuat komunitas ini. Contohnya itu kayak apa gitu? Mungkin kalau ke-trigger dari teman-teman yang berangkat dari 5 orang ini mungkin iya, tapi khususnya mungkin aku sendiri juga pernah ke-trigger atau pernah menjadi penyintas kayak gitu. Nah, berangkat dari penyintas ini, berangkat dari pernah menjadi korban kekerasan seksual, lalu bangkit, terus bukan membenahi ya, tapi kayak meningkatkan keberhargaan diri lagi dengan cara ya meskipun dengan pengalaman yang aku miliki, pengalaman seburuk apapun ya aku tetap berharga gitu. Dengan adanya komunitas ini kita juga akan membuktikan gitu loh kepada teman-teman yang mereka mengalami peristiwa buruk sekalipun bahwa mereka pun tetap berharga dengan ada atau tidaknya pengalaman tersebut kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk komunitas ini tadi, apakah sasarannya hanya perempuan saja? Sebenarnya enggak. Dari 5 orang ini 3 perempuan 2 laki-laki. Jadi memang teman-teman yang 2 laki-laki ini memang udah aware dengan kekerasan seksual ataupun anti kekerasan yang lain kayak gitu dia. Jadi memang sasaran dari Kayoman sendiri ini bukan hanya berbicara soal perempuan, tapi mereka yang mengalami ketidakadilan ataupun diskriminasi ataupun yang menjadi korban kekerasan seksual kayak gitu. Entah gender mereka laki atau perempuan, itu
kita tidak memandang itu, sasarannya semua kayak gitu, mereka yang mengalami kekerasan. Nah, untuk mereka yang sudah mengalami kekerasan nih, khususnya perempuan, kan sekarang sudah melek adanya kesetaraan gender. Ini ada pertanyaan, sudah mendapatkan kesempatan tetapi untuk tempat berekspresi itu belum mewadahi dengan benar gitu loh untuk perempuan. Iya, Tapi betul. meskipun tetap aja stigma yang fitrah untuk perempuan yang itu tetap ada, itu bagaimana? Ya, memang susah ya kalau ngobrolin soal fitrah perempuan, karena kan ketika bicara soal perempuan ini sebenarnya kita nggak hanya bicara soal perempuan aja gitu loh, kita berbicara soal juga semua gitu, karena kan perempuan kan bukan, sebenarnya fitrah perempuan tuh nggak hanya 3, kita bisa menjadi apa aja gitu loh kan, karena tapi dengan adanya budaya-budaya atau culture patriarki yang dimana ya memang perempuan diharuskan untuk menjadi posisi yang nomor 2, itu kan budaya patriarki. Iya. deh, dimana budaya itu ya menyudutkan perempuan, menundukkan perempuan pada posisi yang di bawah laki-laki kayak gitu. Nah, untuk pertanyaannya dia tadi yang apakah sudah mendapatkan kesempatan yang sama, sebenarnya tuh perempuan sekarang udah mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak juga kok perempuan sekarang yang sudah menjadi pemimpin kayak gitu. Contoh kecil juga di lingkungan kita, pasti di lingkungan dia juga ada Karang Taruna, ada kayak lembaga-lembaga yang ketuanya juga sudah perempuan. Nah, meski di kampus-kampus pun pasti juga udah ada yang pemimpinnya perempuan, tapi lagi-lagi stigma pemimpin perempuan itu dianggap pemimpinan yang lembek, karena perempuan lebih menggunakan perasaannya daripada logikanya. Iya. Itu menurut mereka. Mereka. Tetapi sebetulnya potensi perempuan ketika menjadi pemimpin itu tidak bisa dilihat hanya dari mereka bermodal perasaan aja. Banyak kok perempuan yang memakai logika. Ada Bu Sri Mulyani, Bu Susi, mereka kan juga pemimpin-pemimpin perempuan yang dimana mereka juga tidak hanya menggunakan perasaan, tapi logika mereka juga jalan. Jadi memang yang membatasi itu sebenarnya stigma-stigma dari budaya-budaya yang mengakar dari dulu. Iya, memang susah banget gitu loh. Wong wedok itu harus ke ya, pawon, betul. harus Kayak di pawon. 3 sih, macak, manak, masak. Iya. Nah, sebenarnya kan juga perempuan nggak hanya itu, perempuan juga bisa memilih apa yang mereka inginkan, seperti hobi pun kan dari kecil pasti hobi perempuan juga diatur-atur kan. Nah, itu kan bisa jadi salah satu faktor kenapa perempuan sampai sekarang tuh masih terbatas, karena memang dari kecil didikan dari orang tua yang masih menggunakan budaya-budaya atau culture patriarki yang dulu masih mengakar, yang masih dulu, pasti perempuan tuh selalu diatur apapun, entah hobinya, entah pakaiannya yang harus warna pink, entah mainannya harus boneka, entah hobinya harus masak. Bener perempuan banget. Harus bisa masak. Nah, kayak gitu kan, itu kan apa ya, dia udah menjadi kayak patokan gitu loh. Tapi mungkin orang tua modern sekarang udah menerapkan parenting yang membebaskan. Mungkin udah ada parenting terhadap anak-anak perempuan yang membebaskan, apa aja, mau suka warna apa juga silahkan, mau hobi apa juga disilahkan, kayak gitu. Mungkin juga udah banyak untuk zaman sekarang kayak gitu. Oke, ini balik lagi ke Kayoman tadi ya. Ya melebar ya, Dek. Enggak apa-apa. Ini kalau Mbak Angel di Kayoman itu udah pernah terjun langsung belum ke masyarakat, atau pernah menjumpai suatu kasus yang ditangani sendiri oleh Kayoman Muda itu? Oke, kalau untuk terjun langsung ke masyarakat, deh, sebenarnya kita pernah sih waktu memperingati Hari AIDS sedunia tanggal 1. Itu di tahun 2021 juga kalau nggak salah, itu 2021, di mana masih masa pandemi, kita berlima itu mencoba untuk menjual baju bekas. Nah, yang tujuannya juga akan disumbangkan ke teman-teman atau adik-adik yang ada di Lentera. Nah, itu memang tujuan dari terjun langsung ke masyarakat, karena kita menjualnya kalau dia tahu Pasar Mojosongo. Nah, itu kita menjual di situ. Sebenarnya juga nggak dapat izin juga itu, tapi itu tujuan dari salah satu komunitas kami. Meskipun komunitasnya terbentuk di kampus, tapi memang kita mempunyai tujuan yang lain untuk merangkul teman-teman yang
bisa dibilang mendapat diskriminasi di luar juga. Nah, untuk pertanyaan dia juga yang terkait penanganan korban, itu juga kita juga udah pernah menangani korban secara langsung, tapi mungkin mereka yang menjadi korban, mereka hanya berhenti pada kita, karena ada beberapa teman-teman yang masih takut untuk melanjutkan kasus-kasus atau hal-hal yang membawa apa ya, dia kayak rentetan yang panjang gitu loh untuk Udah melapor. males Iya, udah untuk takut melapor. duluan kayak gitu. Jadi mungkin kita aku sendiri pribadi udah pernah untuk memberikan pendampingan secara psikologis gitu. Berarti kayak semacam pendampingan Iya, konseling. konseling. Oke. Konseling kayak gitu. Terus kalau tadi kan menangani masalah Iya. korban, itu korbannya itu yang kekerasan itu tadi Iya, kekerasan seksual. atau Sebenarnya macam-macam sih korban. dia. Tapi kalau di kasus yang sering aku jumpai ya di sekitar kampus atau di sekitar lingkungan pendidikan, itu pasti ada kekerasan yang namanya kekerasan dalam pacaran. Nah, kekerasan dalam pacaran ini ujungnya juga kekerasan seksual, tetapi kebanyakan dari kekerasan seksual yang dialami mereka yang pacaran ini itu salah satunya itu KBGO. Nah, kalau dia tahu KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Nah, kalau kekerasan berbasis gender online berarti kan kekerasan itu tuh didapati atau didapati korban dengan cara menggunakan media elektronik, media online apapun itu. Nah, contohnya itu gini deh, contoh dari KBGO yang simpel ya, itu ada yang kasus yang pernah aku temui, yang aku juga dampingi juga, itu salah satunya ini. Jadi mereka video call. Nah, video call itu si korban lepas baju dan korban itu fotonya di screenshot. Nah, foto screenshotan nude telanjang itu digunakan untuk mengancam si pelaku, untuk mengintimidasi korban supaya korban mau menuruti apa keinginan pelaku. Nah, itu salah satu contoh KBGO juga deh, kayak gitu. Ini buat teman-teman yang di rumah punya pacar, jangan sesekali untuk melakukan video call hal-hal iya, seks kayak gitu, jangan. apalagi sama pacar yang belum tentu nanti ujungnya Ya, bakal betul. bareng. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk yang KBGO ini tadi aku juga pernah baca tentang NCII atau non consensual intimate image, itu juga sama Iya, kasusnya. Dan ada baru-baru ini yang marak kemarin itu juga itu jadi Mbak Angel itu si pelaku meruda paksa si korban atau perempuan itu, terus dia di video dan videonya itu dikirimkan ke keluarganya. Terus keluarganya itu melapor ke pihak berwajib. Ke pihak berwajib. Habis itu si ternyata pelaku itu adalah mantan anak pejabat. Di situ orang tuanya punya relasi atau orang dalam yang biasa kita sebut kayak gitu. Untuk anaknya itu ternyata nggak dihukum berat, cuman di penjara 6 tahun kayak gitu. Dan sementara si korban itu juga tetap diancam kalau misalnya keluarganya itu masih nekat melaporkan, nanti keluarganya itu akan hancur kayak gitu. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Mbak Angel tentang si pelaku itu mempunyai relasi orang dalam, sedangkan sedangkan si korban itu juga butuh keadilan gitu. Iya sih Des, sebenarnya permasalahan terbesar dari teman-teman yang bukan hanya teman-teman komunitas Kayoman sih sebetulnya, mungkin teman-teman yang komunitas sesama yang berfokus di pendampingan korban itu pasti memang kesulitannya di situ, relasi kuasa. Di mana relasi kuasa ini memang benar-benar ancaman untuk si korban, karena memang dari relasi kuasa ini korban memang nggak bisa apa-apa kayak gitu. Karena kan memang relasi kuasa ini memang ditujukan untuk menundukkan korban supaya korban tidak mau melanjutkan kasusnya. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan relasi kuasa ini bisa nggak diatasi sih sebenarnya, bisa. Tapi tergantung bagaimana kita sebagai pendamping
kuat-kuatan untuk apa ya, wani-wanian lah, wani kendel opora kayak gitu. Tapi memang relasi kuasa ini yang benar-benar apa ya, menjadikan korban itu untuk nggak berani speak up, yang harusnya masalahnya tuh rentetnya kayak gini Iya. gini, tapi malah dipelintir ceritanya untuk mungkin bisa diminimalis, kayak diminimalis ceritanya atau dikurang-kurangi ceritanya Dia supaya sampai enggak. bertahan 3 tahun pacaran itu. Ya, karena kan memang mungkin si korban takut dengan ancaman-ancaman itu, tapi banyak dari orang-orang luar yang mengiranya bahwa ya kue podo-podo gelem yo. Nah, itu Iya. kan masih budaya-budaya victim blaming juga dia, yang dimana sebenarnya mereka itu nggak tahu posisi korban ini sebenarnya udah mendapatkan apa ya, beban ganda gitu loh. Dia udah jadi korban, masih disalahkan, masih diancam, dan masih ada relasi kuasa ini. Nah, gimana korban? Nggak ada yang melindungi toh. Nah, jadi kan sebenarnya relasi kuasa ini yang sebenarnya harus kita patahkan gitu loh. Tapi gimana caranya gitu loh. Karena kan memang relasi kuasa ini kan memang akar dari apa ya, bisa dibilang dari akar kenapa korban tidak mau speak up, atau dimana korban untuk tidak mau melanjutkan. Ya karena relasi kuasa ini yang masih berkuasa kayak gitu deh. Terus kalau gitu cara kita menanggapinya gimana? Kalau kita mau bantu, kita nanti Ya, juga yang kalah. betul. Gitu. Mungkin kalau aku pribadi ya menanggapi isu itu, karena aku juga pernah mendapatkan hal seperti itu. Relasi kuasa si pelaku ini memang sangat tinggi, memang bisa dibilang beruang kayak gitu. Tapi gimana caranya, itu kembali lagi, apapun keputusan itu kembali ke korban deh. Kita nggak bisa memaksa korban untuk melanjutkan laporan itu dengan paksaan kita. Jadi kita memang harus kasih space ke korban. Memang ada prosedur pendampingan yang tepat untuk si korban. Jadi memang apapun kita kembalikan lagi ke korbannya deh. Semisal contoh ada kasus kayak tadi, nah si korban maunya gimana kayak gitu, kita memang tanyakan dulu kamu nyamannya kayak gimana. Kalau misal kamu nyamannya diteruskan, ya ayo kita teruskan, kita dampingi sampai selesai. Tapi kalau semisal kamu memang membutuhkan hanya untuk ketenangan atau ketenangan batin atau ke psikolog, ya ayo kita antar ke psikolog. Kayak kita memang menggunakan persetujuan korban juga untuk kasus-kasus relasi kuasa ini, karena kita kalau berjalan sendiri kita juga nggak punya wewenang apa-apa Iya. gitu. Tapi apa pernah menjumpai kasus seperti itu? Ada. banyak banget. Ternyata Mungkin Solo banyak ya. Solo sebenarnya banyak. Kalau dikulik di Solo itu mungkin bisa ini juga sih deh, ngobrol dengan apa namanya, komunitas-komunitas yang menaungi perempuan-perempuan yang mendapatkan korban kekerasan tapi bukan di lingkup kampus kayak gitu. Jadi mungkin memang ada banyak korban-korban atau teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual tapi mereka nggak mau speak up hanya karena itu tadi, balik lagi relasi kuasa kayak gitu. Oke. Nah, ini aku mau membahas tentang perempuan. Boleh. Ini ada yang tanya kemarin waktu kita bikin SG kemarin. Oh ya. Terkait feminitas toksik yang menganggap atau menimbulkan persepsi bahwa perempuan yang memancing terjadinya kekerasan. Nah, itu yang ditanyakan salah satu follower aku. Bagaimana tanggapan akan terjadinya hal tersebut yang ada di sekeliling kita, bahwa perempuan itu sebenarnya yang memancing terjadinya kekerasan gitu. Gimana ini? Oke, aku jawab ya dia. Sebenarnya feminitas toksik itu dibuat oleh apa ya, pemikiran-pemikiran yang menyudutkan perempuan. Lagi-lagi sebetulnya apakah perempuan memancing kekerasan? Sebenarnya enggak juga. Contoh dari kekerasan seksual, pasti yang disalahkan siapa? Perempuan. Karena kan pasti banyak budaya, ya balik lagi tadi deh, pas aku bilang budaya victim blaming tadi, masih banyak budaya-budaya yang selalu menyalahkan korban. Mungkin korban di sini karena feminitas toksik kita sebut korbannya perempuan. Karena apa? Mungkin bisa dibilang kekerasan seksual didasari dengan pakaian korban. Nah, apakah pakaian korban menjadi alasan untuk teman-teman ya terjadinya kekerasan seksual? Kan enggak juga. Karena kan kekerasan seksual terjadi dengan korban-korban yang tidak hanya memakai pakaian-pakaian yang terbuka, bahkan ada perempuan pun yang memakai pakaian tertutup, mereka masih menjadi korban. Nah, lalu apakah salah pakaiannya atau apakah salah perempuannya? Kan enggak juga. Berarti kan memang tergantung dari perspektif masing-masing juga deh kayak gitu.
Terus ini ada lagi, tips apa yang bisa diberikan dengan melihat pentingnya feminisme di zaman modern seperti ini? Contohnya, mengulik hal yang sering terjadi, yaitu persepsi orang tua yang memiliki anak perempuan dan menganggap bahwa perempuan masa depannya adalah hanya seputar dapur. Padahal sangat penting bagi perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi agar tidak terjadi permasalahan ketika kedepannya membangun sebuah rumah tangga. Misalnya, ada kekerasan verbal yang dilakukan laki-laki dengan merendahkan perempuan karena pendidikan yang ditempuh mengakibatkan rendahnya ekonomi keluarga tersebut. Nah, ini juga berdampak ke masa depan juga ya. Betul. Ini ternyata nggak hanya di sekarang kita untuk mencegah, tapi ini kita juga harus waspada gitu. Memang izin menjawab ya Dea, untuk melihat pentingnya feminisme di zaman modern sekarang, penting nggak kita belajar untuk bukan feminis lah, tapi kita belajar tentang kesetaraan. Mungkin bisa dibilang apakah perempuan harus belajar feminisme ataukah perempuan harus mempunyai pendidikan yang tinggi? Menurutku harus, dan itu wajib gitu loh. Kenapa? Karena memang sekarang kan zaman modern ya. Kita hidup di zaman yang memang kita akui semua, kita hidup di zaman modern. Di mana zaman modern nih kita nggak hidup di masa lampau. Semua serba modern, serba cepat gitu loh, Dek. Dan ketika perempuan mempunyai value yang dimana mereka bisa setingkat lebih tinggi dari laki-laki, apa salahnya? Itu kan mereka yang punya pemikiran punya rasa insecure gitu loh terhadap perempuan-perempuan yang mempunyai value yang tinggi, value yang lebih, bukan di mana perempuan mempunyai value yang lebih itu untuk menyaingi laki-laki. Sebenarnya enggak juga. Siapa sih yang diuntungkan ketika perempuan mempunyai value yang lebih tinggi? Sebenarnya yang diuntungkan ya laki-laki ya perempuan. Kita diuntungkan semua, karena ketika nantinya perempuan yang mempunyai value lebih tinggi atau lebih setingkat dari laki-laki, itu pun akan membantu gitu loh. Contoh semisal laki-lakinya kerja tapi perempuannya kuliah. Nah, bisa nggak mereka hidup dengan kesalingan gitu loh, dengan kesetaraan, tanpa adanya persaingan, tanpa adanya menganggap bahwa wah mengko nek misale sing pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nek misale bojoku atau istriku pendidikannya lebih tinggi, engko aku tidak ki harga dirine, aku gor kerja tok, misalnya lulusanku SMA. Apakah itu berarti bentuk apa? Bentuk sebuah rasa insecure laki-laki terhadap perempuan gitu loh. Sebenarnya mereka bisa hidup dengan kesalingan. Wah, iya ya, misalnya kalau semisal nanti istriku kuliah, aku kerja, oh iya misalnya kok aku duwe modal, nah istriku sing mengelola dengan mungkin istriku kuliah manajemen atau akuntansi, nah tahu nih ilmu dasar akuntansi, ilmu dasar manajemen untuk memanajemen keuangan. Jadi kan nggak ada rasa insecure di situ ketika mereka saling berkompromi, mereka saling bekerja sama, menghormati, menghargai. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu loh dengan feminisme ataupun belajar tentang kesetaraan, karena memang menurutku kesetaraan, kesalingan, feminisme itu menguntungkan gitu loh. Ketika kita melihat di zaman sekarang ya, mungkin masih ada orang tua yang menganggap bahwa alah paling cah wedok ya perempuan ya paling bisanya cuman macak, manak, masak. Nah itulah pola pikir lama gitu loh deh, yang belum mereka mungkin mempunyai parenting yang turun temurunnya kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa pendidikan formal ataupun pendidikan yang seharusnya perempuan dapat tidak hanya di sekolah itu dibatasi kayak gitu. Oke, berarti tadi tipsnya untuk menjadi perempuan harus mempunyai value yang tinggi, terus berpendidikan itu untuk masa depan ya. Iya, betul. Karena kita sebagai perempuan nanti akan melahirkan generasi juga untuk penerus kita, yang nanti mananya perempuan lah yang pertama kali untuk ngomong, istilah gitu, ngomong anak kita nanti. Betul. Begitu. Nah, Mbak Angel, ini kalau semisal nih ada korban tapi dia nggak mau untuk speak up, itu gimana? Untuk kita, apakah kita harus mendesak korban atau semengalirnya aja gitu? Mungkin ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami tapi tidak mau untuk speak up atau bukan tidak mau sih, sebenarnya mungkin keinginan mau itu ada. Tapi mungkin teman-teman tuh masih ada rasa takut. Nah mungkin menurutku atau saranku atau ini
teman-teman ini aja, cari pendamping. Teman-teman yang saat ini sedang mengalami permasalahan atau kasus yang seperti ini, teman-teman cari teman cerita. Jangan sampai teman-teman tuh ngerasa sendirian gitu. Dan untuk korban-korban yang saat ini memang lagi berjuang untuk mendapatkan keadilan terkait itu, mungkin teman-teman gak perlu takut, karena yang salah tuh bukan korban gitu loh. Apapun kekerasan, apapun yang didapat korban, itu yang salah bukan korban. Karena korban ya tetap korban gitu loh. Kenapa korban gak salah? Ya karena yang salah pelaku. Iya. Gak ada yang namanya karena kan kamu mau, gak ada. Semua itu pasti ada manipulasinya deh. Jadi untuk teman-teman ketika saat ini mengalami peristiwa yang serupa, yang aku mau ngomong ke teman-teman itu, yang pertama, jangan ngerasa sendiri. Teman-teman langsung cari pendamping atau teman cerita yang tepat terpercaya gitu. Mungkin bisa langsung ke teman-teman yang mungkin, kalau mungkin di daerah Solo ya, komunitas-komunitas yang memang concern terhadap hal tersebut. Jangan sampai teman-teman malah cerita ke orang-orang yang membocorkan, karena itu akan jadi bumerang. Bukan bumerang untuk korban juga, tapi untuk pelaku juga, karena kan sekarang kan ancaman juga banyak tuh ketika korban ingin speak up tapi speak up-nya ke tempat yang salah, nanti akan diancam balik dengan UU ITE, pencemaran nama baik. Nah itu kan yang menjadi permasalahan korban juga, yang menjadi yang aku bilang tadi, beban ganda untuk korban juga. Jadi mungkin teman-teman kalau misal kayak gitu langsung aja cari bantuan yang tepat, Cari pendamping. jangan pernah merasa sendiri, karena aku bilang ke teman-teman yang salah ketika ada kasus kekerasan seksual, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, itu bukan salah korban, sama sekali bukan salah korban, tetap salah pelaku. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa takut atau sendiri, karena ada aku dan teman-teman penyintas yang lain yang bakal mendukung gitu loh, mendampingi, bahkan mungkin kita sama-sama untuk menghadapi hal tersebut. Nah itu untuk teman-teman kalau mau cari pendampingan yang tepat, mungkin bisa ke Kayoman Mudo Storo, atau juga. ada yang mau join ke komunitasnya Mbak Angel nih yang bisa. berminat. Nanti ini ada caranya nggak Mbak? Kalau Atau langsung gabung gitu langsung aja? gabung aja sih, mungkin Langsung kan karena gabung. ini kan Kayoman ini lingkupnya di Unisri ya. Iya. Masih mungkin kalau yang lihat mahasiswa Iya. Unisri tertarik dengan isu feminisme, dan yang syaratnya sih satu sih deh kalau menjadi anggota, jangan jadi pelaku. Iya. Udah gitu toh, jangan jadi pelaku kekerasan apapun itu bentuknya. Terus kayak ini aja sih, concern terhadap hal-hal isu-isu gender, isu-isu perempuan kayak gitu. Nah, Tapi kita memang belajar, memang konsepnya tuh belajar bareng juga. Jadi nggak ada yang Saling menyalahkan atau saling Merasa menggurui di benar. situ ya, betul. Kita saling belajar di situ. nah ini terakhir nih, tips untuk anak zaman sekarang tentang menanggapi kasus kekerasan apa ini yang diberikan untuk teman-teman di rumah? Mungkin kalau tips yang pernah aku sering aku sampaikan ketika aku menjadi menjadi tamu atau menjadi salah satu moderator atau narasumber, aku bilang ke teman-teman tuh jangan pernah kita menjadi pelaku. Karena gini, kita nggak tahu seberapa sakitnya mental korban gitu loh ketika mereka menghadapi peristiwa atau kejadian-kejadian yang buruk. Karena sakit fisik masih bisa diobati, tapi kalau luka di hati atau luka batin itu sulit banget untuk diobati. Bahkan sembuh dari rasa luka batin itu tuh nggak 1-2 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, tapi Ada masa trauma yang masih mendalam gitu loh deh. Jadi untuk pesanku ke teman-teman, apalagi kasus KBGO ya, itu pikir-pikir dulu lah, karena beberapa resiko untuk kasus KBGO ini banyak banget. Dari resiko mungkin jejak digital juga nggak akan hilang, pelaku juga nantinya juga akan terus memeras korban. Betul, apalagi nanti pelaku juga bisa diancam hukuman penjara dan denda. Jadi memang KBGO ini bukan kasus yang main-main. Jadi untuk pesanku ke teman-teman, atau mungkin kan bisa disebut remaja yang masih kayak labil atau masih bingung dengan pacaran yang bisa dibilang toksik atau nggak sehat,
itu jangan sampai menggunakan ancaman itu tadi, menggunakan KBGO ini tadi sebagai alat untuk menundukkan siapapun, entah laki-laki, entah perempuan, itu bisa, siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi pelaku. Dan pesanku memang satu, jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Jadi ketika nanti kita menjadi pelaku atau korban, selamanya itu akan terekam. Karena jejak digital itu nggak akan pernah Jadi hilang. gunakanlah sosmed Ya, dengan baik betul. dan bijak. Itu saja Mbak Angel untuk kali ini. Iya. Seru banget kayaknya. Iya. Sampai nggak kerasa ya. Iya. Tadi kita udah ngobrolin tentang komunitasnya Mbak Angel, terus Betul. tentang NCII juga ya, Iya. tadi tentang KBGO, yang mana yang sekarang menjadi KBSE. Ya, kalau Ya. di tambahan sih dia, kalau dia baca UU TPKS itu undang-undang terbaru yang payung hukum dari Iya. undang-undang kekerasan seksual, di mana KBGO ini sebenarnya masuk ke dalam undang-undang ini, udah dilindungi. Jadi untuk teman-teman yang mau nih menjadi pelaku, mikir-mikir dulu gitu loh, karena Iya. udah payung hukumnya udah kuat, udah masuk menjadi undang-undang. Dan tapi kalau di UU TPKS itu kalau nggak salah namanya KBSE kayak gitu. Di situ nanti mungkin teman-teman bisa baca di UU TPKS-nya. Itu ada draft tentang kekerasan seksual itu apa aja, terus yang dilindungi itu apa aja, KBSE itu bentuknya apa aja, itu udah ada di situ. Nah, teman-teman, untuk zaman sekarang jangan menjadi pelaku kekerasan. Jangan pernah Emosi menjadi boleh, pelaku. tapi bisa diredakan dengan kepala dingin. Ya. Kalau ada masalah tuh ngomong, jangan diem aja. Ya, Terus betul sih. melakukan kekerasan seperti itu Iya udah sih. ada undang-undangnya. Dan untuk ngomel kali ini cukup seru sekali kalau menurutku. Jadi sampai jumpa di Ngobrol Milenial untuk episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Angel udah Sama-sama, datang ke Dea. Solo Terima kasih Bersimfoni. juga. Dadah Sama-sama. teman-teman. Dadah.